saya, Litwina Sisilia Yurika Agustina, mengucapkan kaul kekal selibat awam. Limpahilah aku dengan rahmat-Mu, agar aku bisa menghidupi kaul kekal ini dengan bersukacita, dengan bebas, total, setia, dan berbuah bagi kerajaan-Mu. Selibat awam itu bukan seorang biarawan atau biarawati, dia juga bukan seorang suster, frater, ataupun seorang imam, tetapi ya awam biasa seperti kebanyakan gitu ya. Dia tidak hidup di dalam biara, juga tidak masuk dalam kongregasi, ordo, ataupun tarekat tertentu. Jadi sama seperti kamu ya, semua awam kebanyakan. Selibat awam adalah mereka yang mempersembahkan hidupnya kepada Kristus, ya, yang menjadikan Kristus sebagai mempelai lelakinya untuk para perempuan. Dan selibat awam ini sebenarnya sudah ada sejak awal dari gereja ya, bahkan Santa Perawan Maria sendiri juga adalah seseorang yang mempersembahkan hidup dan juga keperawanannya kepada Allah. Ada juga Santa Sisilia, juga seorang yang mempersembahkan hidupnya kepada Kristus. Lalu Santa Katarina dari Siena, bahkan juga pendiri dari Ordo Ursulin, ya, Santa Angela Merici juga pada awalnya adalah seorang selibat ya, yang awam. Selibat awam adalah mereka yang berada di luar dari struktur hierarki di dalam gereja, dan mereka memiliki pekerjaan seperti orang pada umumnya ya. Dia seorang dosen, tetapi dia bisa juga menjadi seorang selibat awam, guru ataupun accountant ya. Segala pekerjaan, bahkan dia bisa terlibat di marketplace, tapi dia tetap bisa menjadi seorang selibat awam. Dalam terang teologi tubuh sendiri, selibat awam ini adalah tanda dan sarana yang menunjuk pada tubuh kebangkitan nanti di surga ya. Sehingga kalau kita mau melihat bagaimana tubuh kita nanti di surga, maka lihatlah mereka yang selibat, baik itu yang religius maupun yang awam. Karena selibat awam adalah tidak menikah, pilihan yang bebas demi kerajaan Allah. Kenapa tertarik menjadi seorang selibat awam? Itu dimulai ketika aku tertarik dengan sosok Santo Yohanes Paulus II pada waktu menghadiri World Youth Day tahun 2000 di Roma. Di sana aku mendapatkan pengalaman rohani, lalu mulai mencari tulisan-tulisan dari Santo Yohanes Paulus II sampai ketemu dengan teologi tubuh. Dan gak kebetulan tahun 2010 komunitas memberi aku tugas untuk mempromosikan teologi tubuh ini di Indonesia ya. Lalu kita membentuk TOBIT, Theology of the Body Inside, dan membuka program-program bagi mereka yang tertarik untuk mempelajari teologi tubuhnya Santo Yohanes Paulus II. Nah, dalam program dasar itu ada satu tema yang selalu diangkat, yang judulnya adalah manusia eskatologis ya.
manusia masa depan ya, yang akan datang nanti. Entah kenapa pada waktu aku mempersiapkan bahan untuk tema itu, hatiku itu meluap-luap gitu ya, dengan sukacita menemukan pengajaran-pengajaran dari Santo Yohanes Paulus II tentang tubuh kebangkitan, dan bahwa ternyata tubuh kebangkitan itu bisa dihidupi semenjak kita ada di dunia ini, yaitu dengan selibat bagi kerajaan Allah. Di sini aku menemukan makna ya dari kelajanganku selama ini ternyata bisa menunjuk pada tubuh kebangkitan, bahwa kelajanganku selama ini bisa demi kerajaan Allah. Nah, karena itulah selibat bagi kerajaan Allah ini menjadi sesuatu yang indah, yang menarik buat aku sendiri, dan karena itulah akhirnya aku memilih panggilan hidup sebagai selibat awam ini. Tantangannya aku pikir pertama mungkin ya menjelaskan dan membuat umat paham mengenai selibat awam ini, karena ini seperti sebuah istilah yang baru ya, yang kalau beberapa kali aku menyebut banyak juga umat belum paham tentang selibat awam ini, karena yang dikenal adalah selibat yang religius ya, sedangkan yang awam ini bagaimana posisinya atau apakah itu belum terlalu dipahami juga oleh kebanyakan umat. Lalu tantangan berikutnya adalah bagaimana tetap menjaga hidup rohani ya, dengan baik, dengan sehat. Tentunya sebagai seorang selibat juga membutuhkan pembimbing rohani. Nah, mendapatkan pembimbing rohani yang baik itu juga akan menjadi sebuah kebutuhan bagi seorang selibat awam. Dan tantangan buat aku juga adalah terus mempercayai rahmat Allah ya dalam perjalanan hidupku, bahwa rahmat Allah itu jauh lebih besar ya dari segala sesuatu yang pernah terjadi dan juga yang akan terjadi dalam kehidupanku, dan rahmat itulah yang memampukan aku sampai pada hari ini dan sampai pada kesudahan dari hidupku sendiri. Dan mungkin juga tantangan yang lain adalah bagaimana formasi ya untuk mereka yang selibat, khususnya di dalam komunitas, karena dalam komunitas Domus Cordis itu bukan hanya ada selibat awam, tetapi juga ada mereka yang menikah, dan tentu saja untuk mereka yang selibat tentu ada bahan-bahan formasi yang berbeda dengan mereka yang menikah, dan itu akan menjadi dinamika dan juga tantangan tersendiri ke depannya. Pada dasarnya ketika tadi sudah dikatakan Om Edi, Eureka bergaul di depan publik, itu sebenarnya mempunyai dua sisi. Sisi pertama adalah dari sisi Eureka sendiri, bahwa itu mau ditempatkan di dalam sebuah konteks gereja, supaya apa yang dia kaulkan, apa yang dia janjikan kepada Tuhan didukung oleh gereja. Ibarat pohon itu membutuhkan support dari luar, dan itulah gereja yang akan mensupport melalui tentunya Domus Cordis. Yang kedua, sisi kedua adalah demi gereja, yaitu kesaksian bahwa kita pun bisa sungguh-sungguh merdeka di hadapan Allah dengan mengabdikan diri sepenuhnya. Itulah sebenarnya maksud dari kaul,
dan diucapkan di depan banyak orang supaya memang menjadi milik kita bersama, menjadi kekayaan gereja, sekaligus menjadi kekayaan Eureka Agustina. Kita ucapkan profisiat pada saudara Eureka Agustina yang mengucapkan kaul kekal selibat awam. Biasanya ini disebut kaul privat, dan kaul privat biasanya rahasia, diam-diam. Sampai meninggal orang baru tahu ketika membaca diarium atau buku hariannya ya. Tetapi kalau Bapak Uskup mengizinkan ini di hadapan publik, berarti ada maksudnya. Bisa menjadi kesaksian untuk kita semua, orang-orang muda, bahwa hidup ini tidak cukup lahir, sekolah, melamar kerja, nikah, mati. Tetapi ada yang perlu diperjuangkan sebagai murid-murid Kristus, anak-anak Allah, yaitu menjadi orang-orang kerajaannya, dan Eureka Agustina mengupayakan relasi, tidak ngurusi pasangan, jadi merdeka dari pasangan hidup duniawi, supaya bisa merdeka untuk melayani kerajaan surga atau mendatangkan tahun rahmat Tuhan dengan lebih merdeka. Perasaan pertama seperti apa yang disampaikan oleh Vicap ya pada waktu misa, yaitu merdeka. Rasa merdeka lebih karena buah dari rahmat keberanian untuk memilih demi kerajaan Allah ya, panggilan selibat ini. Kemudian perasaan kedua adalah sukacita ya, karena sekarang sudah resmi diterima oleh Bapak Uskup sebagai mempelai Kristus. Lalu kemudian juga setelah pengucapan kaul kekal itu adalah kerinduan untuk selalu mengikuti perayaan Ekaristi ya, kerinduan untuk bersatu dengan Kristus sendiri. Dan perasaan lain adalah rasa senang ya, hari-hari berisi menyanyikan penyembahan kepada Allah ya, karena terutama dengan moto aku sendiri yaitu Cantare Amantis Est, yang artinya adalah mereka yang mencintai atau yang jatuh cinta itu pasti bernyanyi ya, sehingga pujian dan penyembahan itu menjadi bagian dari doa harian. Itulah perasaan-perasaan yang paling kuat muncul setelah pengucapan kaul kekal dari selibat awam. Pada waktu retret pribadi, sebelum pengucapan kaul sementara yang pertama dulu, aku menemukan bahwa ketakutanku untuk menjadi seorang selibat adalah di hari tua ya. Siapa yang akan mengurus, lalu kemudian nanti kalau aku lansia bagaimana ya, itu banyak muncul ya ketika aku melakukan retret pribadi. Sampai kemudian aku merasa dibawa oleh Yesus untuk mengingat kembali keputusan atau ketakutan yang sama yang muncul ketika aku akan mengambil keputusan menjadi seorang misionaris awam di tengah orang muda ya, terjun purna waktu di evangelisasi tahun 93. Waktu itu juga muncul bagaimana dengan penghidupan sehari-hari, uangnya dari mana, lalu kemudian bagaimana dengan masa depan. Dan itu muncul kembali, dan pada waktu itu kemudian aku melihat bahwa
Kenapa akhirnya aku berani mengambil keputusan itu? Karena aku percaya ya bahwa Allah akan memelihara, Allahku akan mencukupi ya segala kebutuhanku menurut kasih karunia-Nya pada waktu itu. Nah, pada saat itu kemudian aku mengingat kembali dan muncul satu ayat favorit, salah satu ayat favoritku, yaitu bahwa sampai masa tuamu aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, aku akan tetap menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan memang ketika aku mengingat kembali dari tahun 93 sampai hari ini pun Allah telah melakukannya, telah memelihara hidupku, ya, mencukupi kebutuhan-kebutuhanku. Dan sabda Allah itu mengatakan bahwa aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sehingga apakah aku bisa mempercayai Allah di usia 20 tahun itu atau Allahku di usia 30 tahun itu adalah Allah yang sama ketika nanti aku berusia 70 atau 80 tahun. Nah, pada saat retret itu aku percaya bahwa Allah yang aku sembah, bahwa Yesus itu tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itulah yang meyakinkan buat aku untuk menghidupi atau mengambil pilihan menjadi seorang selibat awam ini.